Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara mencari luas tembereng. Masih ingat formulanya? Ya, formulanya adalah luas tembereng sama dengan 1/4 pi dikurang setengah dikali R kuadrat. Namun formula ini mungkin agak susah untuk diingat. Maka kita bisa membuat formula ini menjadi sederhana. Bagaimana caranya? Oke, langsung saja kita lihat. Formula awalnya kan 1/4 pi dikurang setengah dikali R kuadrat. Kita tahu bahwa pi itu kan 22/7 ya, 22/7. Maka kalau pi-nya itu kita masukin 22/7, maka jadinya 1/4 dikali 22/7 dikurang setengah tutup kurung dikali R kuadrat. Nah, ini 22 sama 4 itu bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 2. Sehingga dapatnya di sini dapat 11, di sini dapat 2. Sehingga 1 dikali 11 adalah 11 per 2 kali 7 adalah 14 dikurang setengah dikali R kuadrat. Nah, kalau kita sederhanakannya di dalam, maka kita buat penyebutnya menjadi 14, maka di sini jadi 11, di sini jadi berapa? Iya, 7. Oke, dikali R kuadrat. Nah, 11 dikurang 7 adalah 4, sehingga 4 per 14 dikali R kuadrat. Nah, 4 dan 14 itu bisa kita sederhanakan. Bagaimana caranya? Sama-sama dibagi 2. Kalau kita bagi 2, maka jadinya 2/7 dikali R kuadrat. Nah, kita bisa menggunakan formula ini, formula 2/7 kali R kuadrat untuk mencari luas tembereng. Cukup gunakan formula ini. Tidak usah menggunakan formula yang di atas. Oke, sekarang kita coba menggunakan formula ini untuk menjawab soal ini. Yang kita butuhkan hanya jari-jarinya saja. Oke, kita lihat ya. Contoh, tentukan luas tembereng lingkaran jika diketahui jari-jari lingkarannya adalah 7 cm. Berarti kan dari soal itu diketahui bahwa jari-jarinya adalah 7 cm. Sehingga kalau yang ditanya luas tembereng, maka kita bisa gunakan formula 2/7 dikali R kuadrat. Sehingga 2/7 dikali R kuadrat. R-nya berapa? 7. Berarti 7 kuadrat. Sehingga 2/7 dikali 7 kuadrat itu kan artinya 7 dikali 7. Kita coret 7-nya. Sehingga kita peroleh 2 kali 7 adalah 14. Jari luas tembereng jika jari-jarinya adalah 7 adalah 14 cm kuadrat. Oke. Nah, itu luas tembereng. Sekarang kita akan belajar tentang garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Oke, kita lihat pada lembaran berikutnya. Kita akan belajar garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Kita lihat lingkaran yang pertama. Lingkaran yang pertama itu pusat lingkarannya adalah P. Pusat lingkarannya dikasih nama P. Dan jari-jari lingkarannya dikasih nama R1. Ini lingkaran pertama. Kemudian lingkaran kedua yang lebih kecil itu pusat lingkarannya adalah Q. Dan jari-jari lingkarannya adalah R2. Ini lingkaran pertama, ini lingkaran kedua. Nah, garis yang menghubungkan P dan Q itu namanya adalah jarak antar dua lingkaran. Berarti PQ itu adalah jarak yang menghubungkan kedua pusat lingkaran. Kemudian, nah, D ini yang namanya adalah garis singgung persekutuan dalam. Kenapa persekutuan dalam? Karena ini kesini kan dia bersilangan ya, dan dia bertemunya di sini. Jadi dia
Kalau bersilangan seperti ini, maka ini namanya adalah garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Nah, berarti keterangan yang kita peroleh adalah PQ itu tadi apa? PQ adalah jarak antar pusat. Jarak antar pusat lingkaran. Oke, jarak antar pusat lingkaran. Kemudian D itu apa? D itu adalah panjang garis singgung. Panjang garis singgungnya. Kemudian R1 itu apa? R1 itu adalah jari-jari lingkaran pertama. Jari-jari pada lingkaran pertama. Kemudian R2 itu adalah jari-jari pada lingkaran kedua. Nah, bagaimana cara mencari panjang garis singgung persekutuan dalam? Caranya adalah D akar dari PQ kuadrat dikurang buka kurung R1 ditambah R2 tutup kurung pangkat 2. Jadi kita bisa gunakan formula ini untuk mencari panjang garis singgung dalam kedua lingkaran. Bagaimana caranya? Agar bisa dipahami, bisa perhatikan contoh berikut ini. Diketahui jarak kedua pusat lingkaran adalah 26. Jarak kedua pusat lingkaran berarti PQ. Berarti di soal diketahui bahwa PQ-nya adalah 26. Kemudian jika panjang jari-jari lingkaran pertama berarti R1-nya adalah 6. Dan panjang jari-jari lingkaran kedua berarti R2-nya sama dengan 4. Tentukan panjang garis persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut. Berarti yang ditanya adalah D. Bagaimana cara mencari D-nya? Nah, kita bisa gunakan formula ini. Sehingga untuk mencari D, maka kita bisa gunakan D akan sama dengan akar dari PQ kuadrat. Berarti karena PQ-nya 26, berarti 26 kuadrat dikurang tutup kurung R1 tambah R2 berarti 6 tambah 4. 6 tambah 4 ini kita kuadratkan. Sehingga jadinya adalah 26 kuadrat dikurang 10 kuadrat. Oke, terus ini kalau kita lihat 26 kuadrat itu ini 26 kuadrat dikurang 10 kuadrat. 26 kuadrat itu berapa? Kalau ragu kita bisa kalikan saja. Jangan malu untuk mengalikan ya. Berarti 26 kali 26 kan? 6 kali 6 berapa? Ya, 36. Berarti dikali 3. Ini tinggal 3. 2 kali 6 kan 12. 12 ditambah 3 itu 15. 2 kali 6 12. Simpan 1. 2 kali 2 4 tambah 1 5. Oke. Berarti kalau kita jumlahkan 6 7 6. Berarti 26 kuadrat itu adalah 676 dikurang 10 kuadrat itu adalah 100. Sehingga 676 dikurang 100 adalah 400 ya. 676 dikurang 100 berarti 500 ya. 576. Nah, akar dari 576 itu berapa? Iya, benar. Akar 576 adalah 24. Jadi, jarak garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran jaraknya adalah 24 cm ya, 24 cm.